Halo teman-teman Excel for Accounting, jumpa lagi dengan saya Roli. Teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat laporan keuangan untuk restoran, ya, untuk restoran ataupun bisnis bisnis yang sesuai dengan itu, kafe misalnya. Jadi di sini teman-teman, itu kan rata-rata untuk restoran biasanya sudah memiliki program kasirnya ataupun POS, ya. Jadi dari program POS teman-teman sudah memiliki data penjualan, ya, secara real time, baik harian, ya, bulanan, ya, tahunan. Teman-teman sudah bisa mengambil datanya dari POS-nya. Kemudian untuk akuntansinya teman-teman bisa menggunakan Excel for Accounting yang sudah kami sediakan. Oke, baik. Jadi di sini untuk aplikasi Excel-nya kita menggunakan dua modul, ya. Yang pertama GL, ya. Untuk GL-nya artinya untuk pencatatan keuangannya. Kemudian ada satu lagi untuk stoknya. Jadi ini untuk menghitung harga pokok, ya, harga pokok penjualan kita. Jadi di sini nanti ada namanya modul, ada namanya pemakaian, teman-teman, ya. Di sini ada namanya pemakaian. Jadi nanti metodenya kita menggunakan sistem stock of name, ya. Pada akhir bulan misalnya, pada saat teman-teman mau tutup buku, teman-teman melakukan perhitungan fisik, ya, melakukan perhitungan fisik di gudang, sehingga akan dijumpai berapa jumlah bahan yang terpakai di bulan berjalan. Oke, baik, kita mulai. Untuk aplikasi Excel ini modulnya sama dengan aplikasi Excel sebelumnya yang sudah pernah kita buat, ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada modulnya master perkiraan, ya. Kemudian jurnal umum, buku besar. Buku besar ini sudah laporan, ya, teman-teman, ya. Buku besar pembantu hutang piutang. Kalau untuk restoran saya rasa ini tidak ada. Kemudian ada lagi neraca lajur, ya. Kemudian laba rugi per bulan. Kemudian kita juga menyediakan laba rugi per outlet, tapi sekarang kita nggak bahas itu, ya. Kemudian ada laporan laba rugi tahunan, neraca, laporan perubahan modal, kemudian daftar asetnya. Oke, maaf teman-teman, saya minum dulu. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel kita, silakan teman-teman klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman menerima notifikasi untuk video-video berikutnya dari kami yang mungkin akan lebih menarik, ya. Jadi teman-teman silakan klik tombol subscribe, ya, supaya teman-teman menerima notifikasinya. Oke, kita lanjutkan. Jadi seperti yang saya sampaikan ke teman-teman, kita di sini hanya bekerja di jurnal umum, teman-teman. Kemudian semua reportnya, semua laporan keuangannya itu otomatis, ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada modul master, ya. Modul master ini untuk selain untuk setting nama perkiraan, teman-teman juga bisa menggunakannya untuk memasukkan saldo awal, ya, saldo awal akun, ya. Misalnya saja teman-teman perusahaannya sudah lama berdiri, kemudian teman-teman baru menggunakan aplikasi Excel ini, artinya ada neraca awalnya, teman-teman bisa masukkan di sheet master. Oke, berhubung kita anggap ini perusahaannya baru, kita start dari awal. Oke, kita start dari awal. Oke, ya, jurnal pertama, ya, misalkan, ya, 2023, ya, teman-teman, ya, kita buat misalkan Tuan
Roli Hidayat ya, menginvestasikan ya uang sejumlah 250 juta ya untuk pembukaan restoran. Katakan Tuan Roli ini kerjasama dengan Tuan Anda Iskandar ya, misalnya kita buat namanya. Jadi di sini kas ya, kas operasional. Kalau seandainya uangnya masuk di kas, tapi itu tidak mungkin, biasanya ke bank ya teman-teman ya. Kita buat misalnya uangnya masuk ke bank Mandiri ya, investasinya senilai 250 juta ya, 250 juta. Oke. Nah, ini berarti modal ya teman-teman ya, modal. Oke. Kemudian ini join sama temannya ya, katakan namanya Tuan ya Anda Iskandar. Ini senilai sama, sahamnya sama 250 juta, artinya modalnya total 500 juta ya. Kemudian di tanggal yang tanggal berikutnya, misalnya contoh tanggal berikutnya misalnya disewa sebuah bangunan ya, bangunan untuk restoran ya teman-teman ya. Disewa bangunan ini sudah kita anggap jadi, yang sudah siap dipakai. Disewa bangunan untuk jangka 1 tahun misalnya, 2 tahun kita anggap teman-teman ya, 2 tahun misalnya ya, senilai katakan per tahunnya 100 juta teman-teman ya, berarti totalnya 200 juta. Oke. Ini di contoh kasus ini kita anggap perusahaannya sudah PKP ya teman-teman ya. Ini kita buat namanya ya, PT Citra Rasa ya Nusantara misalnya ya, misalnya nama perusahaannya PT Citra Nusantara teman-teman ya. Ini kita mencontohkan tidak banyak transaksi ya teman-teman ya, karena kalau kita contohkan banyak, ini akan sangat memakan waktu. Kita akan contohkan kira-kira 3 transaksi penjualan, kemudian beban-bebannya dan pembelian bahannya. Oke, kita di sini nama perusahaannya, nama restorannya PT Citra Rasa Nusantara ya, nama restorannya, restoran Citra katakan ya teman-teman. Oke, di sini disewa bangunan untuk jangka waktu 2 tahun, artinya kalau di sini pencatatannya berarti sewa dibayar di muka teman-teman ya. Kemudian apalagi kas ya, kas. Kita anggap ada pemotongan PPh 23 ya, PPh final untuk sewa tanah dan bangunannya. Oke, baru di sini Bank Mandiri. Nah, nilainya berapa teman-teman? Tadi 200 juta. Ya, di sini. Oke, seperti ini. Kemudian ada pemotongan PPh 10%-nya berarti 20 juta. Kelewatan. Oke. Berarti uang yang kita keluarkan untuk sewa tadi 180, 20 jutanya kita setorkan ke negara. Kemudian berikutnya ini kita katakan teman-teman, restoran ini sudah lengkap ya, bangunan ini sudah lengkap dengan peralatannya ya, biar jangan transaksinya terlalu banyak ya. Di lain waktu kita akan contohkan pembelian asetnya juga. Oke, next
di tanggal 6-nya perusahaan launching ya. Langsung launching, langsung jualan ya. Di sini pembelian misalnya pembelian bahan baku ya. Bahan baku senilai 20 juta kita bilang teman-teman ya. Senilai 20 juta. Oke. Ini kita pecah bahan baku untuk makanan misalnya. Untuk minumannya kita anggap nanti langsung terpakai ya teman-teman ya. Ini bahan baku untuk makanan kita anggap ya. Untuk makanan senilai 20 juta. Nah, di sini kita catat dulu di persediaan bahan baku teman-teman. Kita catat dulu persediaan baku baru kas. Ya, katakan pembeliannya ke perusahaan non PKP, lagipun kita tidak memungut pajak ya teman-teman ya. Yang ada PB1 kita tidak bisa dikreditkan dengan pajak masukan. Oke. Kita buat 20 juta. Nah, sampai di sini kita lihat teman-teman laporannya. Oh sorry, ini saya buat tadi kas ya, kas BCA. Kita ganti aja pembeliannya menggunakan kas. Jadi di tanggal 6 ini penarikan kas Bank Mandiri untuk keperluan operasional misalnya. Jadi kita tarik uang kita yang ada di Bank Mandiri untuk keperluan operasional. Jadi di sini berarti kas operasional lawannya Bank Mandiri tadi. Oke, seperti ini. Udah. Nilainya katakan 50 juta uangnya ditarik. Berarti di kasirnya ada uang 50 juta. Kemudian di tanggal yang sama, tanggal 6 dilakukan pembelian bahan baku ya. Bahan baku mulai dari beras, kita katakan ada beras, ikan, apalagi ya kita katakan itu beras, ikan, minyak goreng dan lain-lain. Nanti rinciannya kita buat ya di kartu stoknya teman-teman ya, senilai 20 juta. Oke. Di sini berarti uang yang keluar di sini uang kas operasional ya. Pembeliannya menggunakan kas operasional. Jadi kalau kita lihat buku besarnya teman-teman, kita coba buka. Ini kas operasionalnya di tanggal 6 kita tarik uang di Bank Mandiri 50 juta. Kemudian kita lakukan pembelian bahan baku senilai 20 juta. Saldo kas yang ada di kasir senilai 30 juta lagi. Oke, kita coba lihat banknya. Bank Mandiri tadi ya. Oke, Bank Mandiri tadi investasi senilai 500 juta. Kemudian kita bayar sewa 180 ya, 20 jutanya belum kita setorkan ke pajak, kita setorkan bulan berikutnya. Kemudian 180 tadi ya, sisa 320. Kemudian kita transfer untuk keperluan kas operasional 50 juta. Berarti saldo Bank Mandiri kita 270 juta teman-teman ya. Oke, next kita lanjutkan. Dari pembelian tadi, pembelian bahan baku tadi teman-teman, dari pembelian baku 20 juta tadi, kita masukkan ke kartu stok teman-teman. Kita masukkan untuk pencatatan stoknya ya. Ini pembeliannya aja teman-teman ya, pembelian. Katakan misalnya tadi kita belanjanya sebesar 20 juta. Ikan salmon, ini kita ada beli ikan salmon. Katakan ikan salmon berapa ya sekilo ya? 1 juta, 10 juta. Katakan, saya nggak tahu ya teman-teman ya. Katakan ikan salmon harganya 1.500.000. Ya, katakan 1 juta teman-teman harganya. Ya nanti teman-teman boleh klik kolom komentar di bawah ikan salmon harganya sekian biar kami tahu. Oke, katakan beli ikan salmonnya misalnya 5 kilo ya. Harganya misalnya 1 juta misalnya ya. 1 juta. Oke, berarti total 5 juta. Kemudian ada beli daging ya. Katakan harganya 130.000. Berarti
kuantitinya 10, harganya nilainya 1.300.000. Kemudian ada beli ayam, katakan 40 kilo ya. Jadi ayam di sini harganya kita buat 35.000, berarti 1.400.000. Kemudian ada beli beras, katakan beli beras 100 sak ya, kali misalnya satu saknya itu kita katakan yang 60 kilo ya kita teman-teman ya. Yang 10 kilo katakan ya, yang harganya 150.000, berarti 150.000 misalnya ya. Oke, jadi 15 juta. Kemudian ada beli gas ya, gas 12 kilo tentunya teman-teman ya, karena ini resto. Katakan harga gas berapa ya, katakan 500.000. Oke, ini kita lihat total belanjanya 27.700.000. Oke, kita ganti nilainya 27.700.000. Kita ganti di sini pembeliannya 27.700.000. Katakan sesuai bon ya teman-teman ya. Jadi di sini kita sudah punya stok senilai 27.700.000 dengan rinciannya ini ya, dengan rinciannya pembeliannya ini ayam, daging dan segala macam. Oke. Kemudian minyak goreng belum ya. Oh, kita tambahkan teman-teman ya. Kita tambahkan misalnya ada minyak goreng juga kita beli ya. Minyak goreng misalnya ya. Tambahkan di sini minyak goreng ya, pembelian minyak goreng ya, katakan berapa teman-teman minyak goreng, katakan kita beli stok 100 kilo misalnya ya, katakan harganya yang bagus, merek bagus ya, katakan teman-teman ya 20.000 per kilo ya, berarti 2 juta. Kita hitung lagi 29.700.000 teman-teman, kita ganti jadi 29.700.000 seperti ini. Oke, next. Sampai di sini laporan laba rugi kita itu belum ada teman-teman, belum tampil ya. Kita katakan misalnya ada kita bayar uang transport ya, biaya transportasi ya, kan ada biaya transportasi, kita ada biaya transportasi misalnya untuk pembelian ini lawannya kas, katakan ada transportasi 100.000. Nah, biaya transportasi ini kita langsung catat di posisi beban. Jadi kalau kita lihat laporan laba rugi Januarinya, kita buka teman-teman laporan laba rugi Januari, sudah ada biaya transportasi 100.000. Oke, next. Di tanggal 7-nya perusahaan sudah mulai berdiri, sudah mulai jualan ya, katakan sudah mulai jualan. Kemudian di tanggal 7 ini kita ada beli bahan-bahan untuk makanan, untuk minuman, misalnya pembelian bahan-bahan untuk minuman, katakan aja misalnya ada beli es krim ya, ada beli buah ya, kemudian ada beli jeruk segala macam ya teman-teman ya, misalnya pembelian bahan makanan untuk minuman. Di sini teman-teman opsinya kalau teman-teman mau catat di pembelian, dicatat di stok boleh, atau langsung ke beban juga boleh. Kita catat misalnya posisinya langsung beban, berarti di sini pemakaian untuk bahan baku minuman, lawannya kas, katakan nilainya kita belanja 2 juta seperti ini. Oke, baru di tanggal 7 ini perusahaan sudah melakukan ada penjualan ya. Kita buat misalnya penjualan makanan ya. Ini teman-teman misalnya lihatnya langsung dari program POS-nya, makanan, penjualan makanannya berapa misalnya. Kemudian penjualan minuman ya, penjualan makanan
kemudian penjualan minuman ya. Kita katakan di sini kita terimanya kas langsung ya. Kita terimanya langsung kas ya. Penjualan ini kita catat penjualan tanggal 7 Januari misalnya. Oke. Baru di sini misalnya ada pajak ya, PB1 misalnya, kita ada bayar PB1. Kemudian baru sini kita catat penjualan makanannya, penjualan makanan, kemudian penjualan minuman. Nah, kita katakan teman-teman penjualan makanan ini totalnya 10 juta misalnya. Katakan 15 juta lah teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kemudian penjualan minumannya, misalnya penjualan minuman 7 juta. Misalnya seperti ini. Kemudian kita ada PB1. Misalnya ada PB1. PB1 berarti 10% sama dengan 10 kali 22 juta. Ini tadi salah, 15 juta. Oke, berarti uang yang kita terima ini lupa buat persennya ya teman-teman ya. Oke, uang yang terima berarti 24.200.000 ya. Sampai di sini teman-teman kita coba cek di laporan laba rugi ya. Di laporan laba rugi Januari, teman-teman bisa perhatikan di laporan laba rugi Januari itu laporannya belum sempurna laporan laba ruginya. Kenapa? Karena untuk harga pokok makanan itu belum masuk ya. Harga pokok makanannya belum masuk. Oke. Next ya, kita buat misalnya di tanggal yang sama ya. Pembelian bahan penolong ya. Misalnya kalau teman-teman menggunakan akun ini, bahan penolong untuk makanan misalnya. Apa misalnya contohnya ada saus, kecap, segala macam ya. Kemudian ada bahan penolong misalnya untuk minuman. Ya, baru di bawahnya pembelian bahan penolong. Ya, jurnalnya apa teman-teman? Berarti di sini pemakaian bahan penolong untuk makanan, pemakaian bahan penolong untuk minuman. Baru kita bayar pakai kas. Katakan nilainya untuk makanan kita belanja 2 juta, untuk minuman kita belanja 500.000. Udah total uangnya berarti 2.500.000. Oke, kita lihat kasnya. Teman-teman bisa lihat buku kasnya. Oke ya, ini teman-teman bisa perhatikan ada penjualan masuk. Jadi saldo kas kita 39.900.000. Oke, next kita contohkan satu transaksi penjualan lagi ya. Kemudian di tanggal 8-nya ya, tanggal 8 misalnya teman-teman, tanggal 8 Oke, tanggal 8-nya misalnya ada pembelian lagi untuk minuman, bahan untuk minuman 2.500.000 seperti ini. Kemudian penjualan kita di tanggal 8, misalnya penjualan makanan 20 juta, katakan aja naik. Penjualan minumannya 9 juta. Nah, berarti PB1-nya utang PB1-nya nih, berarti kasnya 34.100.000. Kemudian kita ada beli bahan penolong lagi, misalnya untuk makanan 2.200.000, untuk minuman 600.000.
Oke, di sini kita lihat laporan laba ruginya teman-teman. Tuh, laporan laba ruginya seperti ini yang Januari. Di sini juga bisa kita filter teman-teman. Tuh tampilannya. Ya, penjualan makanan, penjualan minuman. Kemudian pemakaian bahan baku minuman, bahan baku makanannya belum, karena kita dengan menggunakan metode stock of name di akhir bulannya. Katakan transaksi di bulan ini sekian aja teman-teman, katakan transaksinya itu aja. Kemudian berikutnya misalnya di akhir bulan, katakan ya, ini tanggal 8 tadi, tanggal 8. Oke, katakan teman-teman di akhir bulannya, satu lagi ya ke teman-teman ya, biar banyak sedikit. Kemudian kita belanja lagi, misalnya kita belanja bahan lagi. Oke, selesai, cukup untuk penjualannya. Kita buat contoh tambahkan, misalnya kita bayar gaji koki, misalnya bayar gaji koki ya. Kemudian bayar gaji barista, baru bayar gaji karyawan lainnya teman-teman ya. Kita contohkan seperti ini ya. Oke, ini hanya contoh ya teman-teman ya, contoh sesuai dengan restoran gitu. Kita nggak mungkin buat contohnya terlalu panjang, nanti bakalan memakan waktu. Di sini misalnya bayar gaji koki, saya sudah siapkan akunnya. Kemudian ada gaji barista, kemudian ada bayar gaji karyawan umum ya. Oke, nilainya kita katakan di sini bayarnya pakai bank mandiri ya. Ini hanya contoh. Katakan gaji kokinya 4 juta ya. Bayar gaji barista 2 juta ya. Bayar gaji umum 3 juta misal ya. Oke, berikutnya di akhir bulan teman-teman, di akhir bulan dilakukan perhitungan stok di gudang ya. Misalnya di Januari kita hitung stok di gudang ya. Oke, kita mencoba melakukan perhitungan stok di gudang. Misalnya ketika dilakukan stock of name, ini sisa daging 1 kilo misal, kemudian sisa ayam 1 kilo, sisa ikan salmon habis misalnya ya. Beras katakan sisa 5 kilo, kemudian gas katakan sisa 1, kemudian minyak goreng misalnya sisa 1 kilo misalnya. Dari sini kita bisa lihat jumlah barang yang terpakai ya. Kita bisa lihat di sini jumlah barang yang terpakai ya, di sini. Oke, kurang lebar kolomnya. Nah, di sini artinya pemakaian bahan baku 28 juta. Tapi ini terlalu besar, kita tambah penjualannya dulu. Kita tambah penjualannya satu lagi. Misalnya ada penjualan lagi ya teman-teman ya, saya tambahkan penjualannya ya. Kita tambahkan lagi penjualannya. Misalnya penjualan makanan ada 23 juta lagi. Penjualan minuman misalnya 10 juta. Oke. Nah, baru di akhir bulannya pada saat kita melakukan stock of name, kita akan menghitung berapa jumlah bahan yang terpakai. Kita hitung jumlah bahan yang terpakai. Di sini tinggal kita buat pemakaian bahan baku untuk makanan misalnya ya. Nah, di sini akunnya pemakaian bahan baku makanan, lawannya persediaan bahan baku. Betul apa betul? Betul ya. Oke, kita lihat. Jumlah pemakaian bahan bakunya senilai 20
28 juta ya teman-teman ya, 28.265. Ini hasil stok omnem. Ini jumlah pembelian kita 29.700, stok awal kosong. Kemudian tersedia 29.700, sisa stok kita ini. Jadi jumlah yang terpakai ada 28.265. Di sini kita menggunakan metode harga pokok rata-rata, teman ya. Menggunakan metode harga pokok rata-rata. Oke, kita masukkan di sini pemakaiannya 28 juta. Kita lihat stok kita, bahan bakunya sisanya sisa 1.400.000 ya, 28 jutanya menjadi beban. Kita cek laporan laba ruginya teman-teman. Kita cek. Teman-teman bisa lihat di sini laporannya juga udah sangat lengkap ya, sudah nampak lengkap. Oke. Tuh, penjualan makanan 60 juta omset kita di Januari, penjualan minumannya 86 juta. Kemudian bahan baku yang dipakai untuk makanan 28 juta, bahan baku yang dipakai untuk minuman 5.600.000, bahan penolong 4.200.000, gaji koki 4 juta, gaji barista 2 juta, net profit ya, laba bruto ya dari harga pokok ya, laba brutonya itu 41.935.000. Kemudian dipotong lagi biaya gaji 3.100.000 dan dengan biaya umumnya laba bersihnya 38.835. Di sini kita bisa tambahkan gajinya biar agak besar, 8 juta gaji barista, gaji koki, gaji baristanya misalnya 4 juta. Kemudian gaji karyawan umum katakan ada 7,5 misalnya, ada berapa orang ya. Oke, kita lihat laporan laba ruginya tadi. Tuh, jadi laporan laba ruginya seperti ini, teman-teman bisa perhatikan. Ada penjualan makanan, penjualan minuman, kemudian harga pokok penjualannya terdiri dari pemakaian bahan baku untuk makanan, bahan baku untuk minuman, bahan penolongnya untuk makanan, untuk minuman juga. Ini kebetulan tadi kosong kita import ya. Kemudian gaji koki, gaji barista, baru dapat laba kotornya berapa ya. Kemudian baru dikurangi dengan biaya umum. Di sini labanya 28.335.000. Dan di bulannya juga sama. Kenapa sama? Karena kita baru coba tes transaksi untuk bulan Januari. Ini labanya persis sama dengan laba bulanan. Kemudian neracanya bisa kita lihat teman-teman, tampilannya seperti ini ya. Oke, tampilannya seperti ini. Ini ada yang kurang ya teman-teman ya. Kita lihat apa yang kurang. Satu lagi nih teman-teman, satu lagi jurnalnya. Sebentar ya, kita lihat. Sebentar. Ada yang kurang teman-teman ya. Yang kurang kita belum mencatat beban sewa. Ya, kita catat beban sewanya. Tadi sewa 200 juta ya teman-teman ya. Kita catat beban sewa 100 juta ya. Beban sewa untuk Januari. Beban sewa untuk Januari, bulan Januari berarti kita sewa per tahun 100 juta, kita sewa 2 tahun 200 juta, berarti biaya sewa per bulannya sama dengan 100 juta bagi 12, 8.333.000. Beban sewa kita cetak di sini jurnalnya, beban sewa lawannya sewa dibayar di muka teman-teman ya. Nilainya ini 8 juta ini. Oke, seperti ini. Kita perhatikan laporan laba ruginya lagi. Oke, tampilannya seperti itu teman-teman ya.
Oh salah, sorry, di sini beban sewa ya teman-teman ya. Oke, kita lihat laporan laba ruginya. Nah, ini sudah ada beban sewa. Kita coba buka, kita hilangkan yang transaksi yang tidak ada bersaldo. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, laba kotor kita 20 juta 1.667 rupiah. Oke, kemudian coba kita lihat laporannya tadi teman-teman ya. Kita lihat ulang. Tadi laporan laba ruginya, ini laporan laba rugi bulanannya, kemudian laporan laba rugi per tahunnya. Ini sama persis ya teman-teman ya, 20 juta. Kemudian kita coba lihat neracanya. Hops, neracanya nggak balance teman-teman. Ini pasti ada sesuatu yang keliru. Coba kita lihat. Di sini akun PB1-nya 2. Jadi ini keliru dalam pembuatan akunnya. Tinggal kita ganti di master. Ini akun PB1-nya ini double nomor akunnya. Kita ganti jadi yang untuk PPH utang PPH-nya ini kita ganti akunnya seperti ini caranya teman-teman. Oke, udah kita lihat neracanya. Oke, sudah balance ya, tampilan neracanya seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jadi seperti ini teman-teman, aplikasi Excel ini sudah sangat membantu untuk teman-teman ya, sangat memudahkan. Jadi kalau teman-teman yang masih mencatat secara manual untuk laporan laba ruginya, teman-teman bisa klik ya, lihat deskripsi video kita di bawah ya untuk bisa menghubungi admin kami. Oke, sekian video untuk kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, loncengnya juga, dan share ke teman-teman kita yang lain supaya video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, see you next time.